Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna seperti yang dibawa atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini umat Islam belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Tetapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia, di antaranya 6 sifat. 6 sifat tersebut, yang pertama yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Keuntungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa meninggal dunia sedang ia mengetahui atau meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari Utsman radhiyallahu anhu. Hadis kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sedang hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Disebutkan dalam sebuah mahfuz hadis bahwa orang yang memiliki iman walaupun sebesar zarrah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia ini. Cara mendapatkan hakikat la ilaha illallah: 1. Selalu mendakwakan pentingnya iman. 2. Latihan dengan cara membentuk halaqah iman atau majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang pentingnya iman. 3. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mengaruniakan kepada kita hakikat iman. Muhammadur Rasulullah, yang berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksudnya meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulan nara aw tad'amahu." Tidak akan masuk neraka atau tidak akan ditelan api neraka seseorang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid." Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia bersamaku di dalam surga. Cara mendapatkan hakikat Muhammadur Rasulullah: 1. Selalu mendakwakan pentingnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Latihan, yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Berdoa kepada Allah agar memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kedua, salat khusyuk wal khudu', yang berarti salat yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta dilakukan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungannya satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'min." Salat itu mi'rajnya orang beriman. Cara mendapatkan hakikat salat khusyuk: satu, selalu mendakwakan pentingnya salat khusyuk. Dua, latihan salat khusyuk dengan cara memperbaiki tertib zahir salat dari mulai istinja, wudu hingga bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan salat. Empat, menghadirkan keagungan Allah ke dalam hati kita ketika sedang melakukan salat. Lima, belajar menyelesaikan masalah dengan salat. Enam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk mengerjakan salat dengan khusyuk dan khudu. Sifat yang ketiga, ilmu ma'zikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan ilmu ma'zikir mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita serta dilakukan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan ilmu: satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah akan memberinya kepahaman dalam agama. Dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan salat 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari dan sesungguhnya keperluanmu untuk mempelajari satu bab ilmu, apakah dapat diamalkan atau tidak, dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada melaksanakan salat 1000 rakaat. Keuntungan zikir: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Dua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuruni ashkurukum." Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Ilmu terbagi menjadi dua: satu, ilmu fadail atau keutamaan amal. Dua, ilmu masail atau ilmu fikih. Cara mendapatkan ilmu fadail: selalu mendakwakan pentingnya ilmu fadail. Dua, latihan dengan cara memperbanyak duduk dalam halaqah taklim fadail. Dua, mengajak orang untuk duduk dalam halaqah taklim fadail. Tiga, menghadirkan fadilah atau keuntungan amal dalam setiap beramal. Tiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hajat atau perasaan butuh kepada ilmu fadail. Cara mendapatkan hakikat ilmu masail: satu, selalu mendakwakan pentingnya ilmu masail. Dua, latihan dengan cara sering duduk dalam halaqah taklim masail, selalu bertanya kepada ulama tentang masalah dunia dan masalah agama. Tiga, ziarah atau berkunjung kepada ulama. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hajat kepada ilmu masail. Cara mendapatkan hakikat zikir:
1. Selalu mendakwakan pentingnya zikir. 2. Latihan dengan cara istiqamah membaca Al-Quran setiap hari. 2. Berzikir tasbihat setiap pagi dan petang dengan istiqamah, yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sekurang-kurangnya 100 kali sambil berusaha menghadirkan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. 3. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya 100 kali sambil menghadirkan perasaan ke dalam hati kita betapa besar jasa dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 100 kali sambil menghadirkan perasaan dalam hati betapa banyak dosa-dosa kita dan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. 5. Mengamalkan doa-doa masnunah dalam setiap kegiatan sehari-hari. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hajat kepada zikir. Sifat yang keempat, ikramul muslimin, yang berarti memuliakan sesama saudara muslim. Maksud dan tujuannya menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak kita dari mereka. Keuntungannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunil akhih." Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan dirinya disebabkan aibnya di rumahnya sendiri. 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Cara mendapatkan hakikat ikramul muslimin: 1. Selalu mendakwakan pentingnya ikramul muslimin. 2. Latihan memuliakan sesama muslim dengan cara memuliakan alim ulama, menghormati orang yang lebih tua, menghargai yang sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Memberi salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Yang terakhir, bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda wataknya. 3. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai sifat ikramul muslimin. Sifat yang kelima, tashihun niyah, artinya memperbaiki atau membetulkan niat. Maksud dan tujuannya membersihkan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang disertai keikhlasan dan semata-mata mengharapkan keridhaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandangmu, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hatimu dan amalmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Ya Mu'az, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah dalam setiap amal agamamu, niscaya dengan keikhlasanmu itu amal yang sedikit akan mencukupimu. Cara mendapatkan hakikat ikhlas: selalu mendakwakan pentingnya ikhlas dan memperbaiki niat. 2. Latihan memperbaiki niat dengan cara memeriksa niat kita sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Hendaknya tidak disebut-sebut. 3. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditanamkan sifat ikhlas ke dalam hati kita. Sifat yang keenam yaitu dakwah wa tabligh. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksud dan tujuannya: 1. Untuk memperbaiki diri agar kita dapat mempergunakan harta, diri, dan waktu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada diri seluruh manusia di seluruh alam. Keuntungannya: 1. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin."
Artinya dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surah Fussilat ayat ke-33. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajak kepada amal kebaikan, maka ia memperoleh pahala yang sama seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berarti sesungguhnya sepagi atau sepetang keluar di jalan Allah itu lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cara mendapatkan hakikat dakwah dan tabligh, selalu mendakwakan pentingnya dakwah dan tabligh, dua latihan dengan cara meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. Berdoa kepada Allah agar kita diberi hakikat dakwah dan tabligh, serta diberi kekuatan untuk menjalankan dakwah dan tabligh. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan kitab Fadil Amal dan ringkasan 6 sifat sahabat, semoga apa yang kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kepahaman dan kekuatan amal seperti yang terpilih mampu kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.